Bagaimana tanggapan Ustadz? Sekarang suara Ustadz ceramah sering dipakai untuk TikTok. Banyak ceramah Ustadz dipakai untuk TikTok. Saya sampaikan kepada para TikTok, kalian yang pakai TikTok tidak pakai jilbab, mengejek-ngejek saya, kalian cari saya di akhirat nanti. Kalian yang pakai TikTok untuk diupload ke internet, mengejek-ejek, lalu kemudian mengambil keuntungan dari situ, yang kalian ambil itu haram. Kalian makan menjadi darah daging. Tidak ada ngambil duit, tapi dibuat itu hanya untuk banyak like, hanya untuk ketawa-ketawa saja. Sudah mempermain-mainkan agama. Adapun yang TikToknya itu, TikTok terbagi dua. Satu TikTok haram, satu TikTok halal. Ada dia pakai peci, anak muda, meniru ceramah, isi pesannya baik, mengajak sholat, ngajak puasa, bagus. Tapi ada anak gadis, tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak sopan, tapi menggunakan isi ceramah hanya untuk laibau wa huzwa, mengejek dan mempermainkan. Maka ingatlah, kalian akan tua, kalian akan sakit, kalian akan mati, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Like and share. Nah, nanti potong share biar mereka tonton, biar ditengok. Takutnya yang itu pula di TikTok-kannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukum seorang suami yang ingin menikah lagi tapi tak mendapat restu dari istrinya? Yang dosa istri yang tidak memberi izin atau suami yang ingin memadu, Ustadz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal ketika akan hijrah, barulah dia menikah. Selama dengan Khadijah 25 tahun Nabi monogami, istri satu. 25 tahun istrinya satu. Setelah itu barulah dia poligami. Itu pun istrinya ada yang janda, suaminya perang, kalau tidak dinikahi nanti dia akan kacau ekonominya, kacau hatinya. Ada menikahi orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai, supaya merebut hati orang Yahudi mau masuk Islam. Ada untuk melembutkan hati suatu suku, ada alasan syar'i di baliknya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Yang kedua, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, fawaidah 1, adil. Yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita itu ayat pada saat itu orang musyrik jahiliyah menganut mazhab, nama mazhabnya poligami unlimited edition. Istrinya tanpa batas, ada yang 40, ada yang 15, ada yang 10. Maka turun ayat itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka yang 10 menceraikan 6, yang dipegang 4. Ayat itu nyuruh nambah atau membatasi? Membatasi. Pahami dengan baik. Kecuali darurat tingkat tinggi. Ada bapak yang memang luar biasa. Bapak ini pun termasuk spesies limited, 300 tenaga kuda, sampai tak tahan lagi ibu itu. Daripada aku mati, baguslah aku carikan bang, kata dia. Saking banyaknya orang menikah, memperdulikan tidak, memperturutkan yang dia inginkan,
tapi tak sesuai kemampuan dengan keinginan, maka pemerintah Republik Indonesia dengan kombinasi hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, dibuatlah aturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Maka ibu jangan pernah takut, bu, jangan takut, jangan cemas. Tidak akan mungkin dia bisa menikah kalau tak ada izin matre 6.000 tanda tangan ibu. Selama izin matre tanda tangan tak turun, tak akan mungkin dia bisa menikah. Takbir. Makanya ibu sebelum tidur malam, kalau nampak di dekat-dekat tempat tidur itu ada kertas matre, waspadalah. Mana tahu pas kita sedang tidur diginikan ya. Itu bisa dihukum pidana. Kenapa demikian? Kompilasi hukum Islam, hukum negara, hukum Islam dikompilasikan, keluarlah peraturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut, sudah saya sebutkan undang-undang negara. Wallahu a'lam bishawab. Setelah saya sampaikan ini bapak pula yang takut. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana caranya zakat profesi? Saya nggak paham Ustaz. Selama ini sering dengar saja Ustaz. Zakat profesi ini mesti ditulis. Saya tulis di sini, nanti ambil foto share. Baru wajib zakat kalau punya duit 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Dah 85 gram kali 500.000, 42.500.000 setahun. Jadi kalau bapak ibu mau ngitung gaji, bagi 12, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Siapa yang berpenghasilan, saya tak sebut gaji, karena ada orang yang gajinya 2 juta tapi penghasilannya 20 juta karena banyak, entah uang-uang apa namanya, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Kumpulkan semua komplit, hitung. Kalau dia 1 bulan di atas 3.600.000 kena 4 juta Pak Ustadz, 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi berapa tuh Pak Ustadz? 1.025.000, 4 juta 100.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000. Saya Pak Ustadz gaji saya 100 juta, 2,5 juta. Gaji saya 1 bulan 1 miliar Pak Ustadz, 25 juta. Jadi keluarkanlah. Bagusnya saya keluarkan sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Bagus setiap bulan. Makanya zakat potong atas. Di kabupaten kota di Indonesia, bupati tanda tangan zakat potong atas. Karena kalau nanti tunggu setahun payah. Berapa gajimu? Berapa pendapatanmu? 4 juta. Keluar 100.000. Kalau sudah 1.200.000 setannya banyak. Oleh sebab itu maka ini panduannya. Ini angka-angkanya saya tinggalkan. 45 gram kali 500.000, 42.500.000 bagi 12. Patokannya harga emas. Jangan lupa 85 gram. 85. Harga emas boleh berubah. Keluar 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang tak berkenan di hati adalah bagian dari kekhilafan, kesalahan hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa di akhir majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat kami malam ini, niat yang baik-baik. Mudah-mudahan yang anaknya di pondok pesantren dijadikan Allah anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang diuji Allah dengan penyakit diberikan kesabaran. Yang diberikan Allah amanah-amanah mudahan bisa dijaga menjadi nilai amal soleh. Dilapangkan segala pintu rezeki, dijauhkan dari segala musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami, akidah anak-anak kami, akidah bangsa kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala macam bencana, malapetaka dan musibah serta penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Wa barakatan fir rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat nanti ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan setelah kami nanti mati menghadapmu ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat ruh keluar, saat itu yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang haji, Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Jadikan haji mereka haji yang mabrur. Wa sa'yam maskura. Segala amal mereka makbul. Wa dzamban maghfura. Segala dosa-dosa diampuni. Wa tijaratan lan tabur. Segala usaha, segala bisnis maka jauhkan dari segala macam kerugian ya Allah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan. Jadikan negeri kami Republik Indonesia, jadikan tempat kami bekerja Brunei Darussalam negeri yang senantiasa dalam ridhamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik. Sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana. Jaga anak-anak keturunan kami dari syirik, jaga mereka dari kufur, jangan sampai merusak akidah mereka ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin kami, Bapak Dubes kami, ketua persaudaraan kami, tolong mereka dalam istiqomah di jalanmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.